Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah. Pak Arif yakin hari ini semuanya anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah, sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya energi. Tahukah kalian kenapa lampu bisa menyala? Kemudian kendaraan yang bisa kalian gunakan bisa berjalan di jalan raya. Dan juga baju yang dijemur bisa cepat kering. Ada yang tahu? Nah, ternyata semua itu dipengaruhi oleh yang namanya energi. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai macam proses kerja. Contohnya, saat kita ingin menyalakan lampu, agar lampu bisa menyala, kita memerlukan yang namanya energi listrik. Saat kita menggunakan kendaraan, agar kendaraan itu bisa berjalan, kita membutuhkan yang namanya bahan bakar minyak atau premium, sehingga kendaraan itu bisa berjalan. Atau saat kita menjemur pakaian, pakaian itu bisa kering saat kita menggunakan energi panas yang berasal dari sinar matahari. Nah, begitu banyak energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tahukah kalian, di sekitar kita banyak sekali sumber-sumber energi. Di antaranya, matahari, angin, air yang bergerak, panas bumi, batu bara, listrik, dan juga minyak bumi. Semua yang ada di lingkungan kita itu bisa menghasilkan energi. Apakah itu energi alternatif ataupun energi yang seringkali kita gunakan. Semuanya sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, energi apa saja yang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Penasaran? Yuk ikuti kelanjutannya. Nah, yang pertama adalah energi cahaya. Bisa kita bayangkan bagaimana jika tidak ada energi cahaya atau sinar matahari yang tidak mengeluarkan cahaya, maka bisa kita bayangkan bumi akan dalam keadaan yang gelap. Atau kalau tidak ada cahaya lampu, maka pada malam hari bumi akan gelap gulita dan kita akan kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas di siang hari ataupun di malam hari. Maka kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan matahari yang memiliki sumber energi cahaya. Yang kedua, yang sering kita gunakan adalah energi panas. Sumber energi panas contohnya adalah matahari. Karena matahari selain mengeluarkan energi cahaya, juga mengeluarkan energi panas. Energi panas ini juga digunakan oleh manusia untuk satu, bisa untuk mengeringkan baju. Dua, proses pembuatan garam. Yang ketiga, proses pembuatan ikan asin dan berbagai macam kebutuhan manusia atau kegiatan manusia yang memerlukan sumber energi panas. Yang ketiga, ada yang namanya sumber energi gerak. Nah, saat anak-anak kepanasan, biasanya kita menggunakan apa? Betul sekali, kita menggunakan kipas angin. Energi gerak ini juga dihasilkan dari adanya angin yang bergerak. Pernah melihat kincir angin? Pernah melihat kincir air? Nah, itu semuanya menghasilkan energi gerak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga adalah energi kimia. Tentu setiap hari anak-anak memerlukan energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Contohnya, belajar, melakukan olahraga, atau melakukan berbagai macam pekerjaan di rumah. Semuanya membutuhkan tenaga. Tenaga itu dihasilkan dari energi kimia yang berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari, yang diolah oleh tubuh sehingga menjadikan tubuh mempunyai energi.
Selain dari makanan, energi kimia juga terdapat dalam batu baterai, aki kendaraan, dan juga sumber energi yang lainnya. Yang terakhir, yang paling banyak kita gunakan adalah sumber energi listrik. Nah, tentu semua barang yang ada di rumah yang berupa barang elektronik semuanya membutuhkan energi listrik untuk dapat bekerja. Contohnya, saat anak-anak ingin menonton televisi, maka kita membutuhkan listrik untuk menyalakan televisi. Saat anak-anak membutuhkan lampu untuk penerangan, anak-anak membutuhkan energi listrik untuk menghasilkan energi cahaya yang dihasilkan dari lampu. Dan masih banyak yang lain yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Wah, seru ya. Yuk kita simak pesan Pak Arif. Anak-anak semuanya, energi tadi yang semuanya Pak Arif sebutkan digunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Maka bersyukur sekali bahwa di negeri kita ini mempunyai banyak sekali sumber energi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Contohnya, kita mempunyai sumber energi panas yang berasal dari sinar matahari ataupun sumber energi cahaya yang berasal dari sinar matahari yang dapat diolah menjadi energi listrik. Karena kita adalah negara yang berada di khatulistiwa yang mempunyai sumber energi cahaya matahari yang sangat berlimpah. Yang kedua, kita mempunyai energi panas bumi. Energi panas bumi ini dimiliki karena kita tinggal di daerah cincin api, sehingga kita mempunyai banyak sekali gunung berapi yang dapat menghasilkan panas bumi yang dapat dirubah menjadi energi-energi yang lain. Salah satunya adalah energi listrik dengan adanya pembangkit listrik tenaga uap. Di samping itu, kita juga memiliki kekayaan air yang sangat banyak. Kita mempunyai laut dan samudera yang sangat luas. Yang dari air itu kita bisa gunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, begitu banyak anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Maka sebagai generasi masa depan, kita harus selalu menjaga negeri kita agar menjadi negeri yang berdaulat, kemudian dapat memanfaatkan segala kebutuhannya untuk rakyat yang banyak. Tahukah kamu bahwa energi juga bisa habis? Maka dari itu, dalam penggunaannya, kita harus selalu berhemat. Contoh penghematan yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak-anak semuanya adalah 1. Matikan lampu saat sudah siang hari. Matikan televisi jika sudah tidak menonton. Atau berikan tanda timer pada televisi agar saat kita tertidur, televisi bisa mematikan dirinya sendiri. Kemudian, kipas angin. Jika sudah tidak diperlukan, kita harus mematikan. Segala barang elektronik yang menggunakan sumber konsumsi energi listrik, kita harus mematikannya juga jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk apa? Untuk penghematan, agar energi dapat kita nikmati di masa sekarang dan juga di masa depan. Apalagi ya yang akan Pak Arif bagikan? Simak yuk. Nah, ternyata energi yang kita gunakan dalam sehari-hari juga bisa berubah anak-anak semuanya. Contohnya, bagaimana saat ibu menanak nasi menggunakan rice cooker? Memerlukan yang namanya energi panas. Nah, dari energi listrik bisa berubah menjadi energi panas yang bisa dimanfaatkan untuk masak-memasak. Yang kedua, yang paling mudah adalah setrika atau setrika baju. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Yang ketiga, dari listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin dan lain sebagainya. Energi-energi ini dapat berubah atau dirubah menjadi energi-energi yang lain atau dalam bentuk yang lain. Nah, anak-anak semuanya, kiranya itu dulu yang Pak Arif sampaikan untuk pengetahuan tentang energi. Pesan Pak Arif, kita semuanya sebagai manusia harus bijak dan bijaksana dalam menggunakan sumber energi yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah ini Pak Arif ada kuis untuk kalian semuanya. Nanti Pak Arif akan sebutkan ada beberapa benda. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Benda tersebut mempunyai perubahan dari energi apa menuju energi apa. Contohnya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, benda-benda tadi silahkan kalian sebutkan perubahannya dari energi apa menjadi energi apa dan manfaatnya untuk manusia untuk apa. Sekian dulu dari Pak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya bisa segera bertemu di sekolah kita yang tercinta, SDIT Salsabila Purworejo, untuk belajar bersama lagi, bermain bersama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.